sebagian besar rumah tangga saat ini memiliki kulkas. Tapi, kebutuhan untuk menyimpan makanan pada suhu rendah bukanlah suatu hal yang baru. Di kota-kota di Iran, terdapat bangunan-bangunan berbentuk kerucut yang unik. Ini adalah yakhchal, kulkas canggih buatan Persia di iklim gurun. Di halaman 91 buku ini disebutkan bahwa sebuah prasasti yang berasal dari tahun 1700-an sebelum Masehi mencatat adanya bangunan penyimpanan es di kota Terqa di bagian utara Mesopotamia. Di situ dikatakan bahwa belum pernah ada raja yang membangun bangunan semacam itu sebelumnya. Penyimpanan es tersebut dibangun atas perintah Zimri Lim, Raja Mari. Di Cina, para arkeolog menemukan sisa-sisa penyimpanan es dari abad ke-7 sebelum Masehi. Referensi menunjukkan bahwa penyimpanan es tersebut sudah digunakan sebelum tahun 1100 sebelum Masehi. Alexander Agung sekitar tahun 300-an sebelum Masehi pernah menyimpan salju dalam penyimpanan es. Di Roma, pada abad ke-3 Masehi, salju dikirim dari pegunungan, disimpan di bawah tanah sambil ditutupi dengan jerami dan dijual di toko-toko. Lalu, bagaimana dengan sejarah penyimpanan es di Iran? Jurnal yang ditulis oleh Bahareh Hosseini dan Ali Namazian pada tahun 2012 menyebutkan bahwa yakhchal sudah ada di tahun 400 sebelum Masehi. Meskipun penggunaan es telah disebutkan dalam teks-teks kuno, tetapi tidak ada keterangan mengenai cara produksinya. Catatan perjalanan dan sketsa-sketsa yang dibuat para pelancong selama era dinasti Safawi atau setelahnya adalah dokumen yang dapat diandalkan tentang bangunan yakhchal, proses produksi es, dan kebiasaan masyarakat saat itu. John Fryer, seorang pelancong Inggris yang dikenal karena catatan perjalanannya di Persia dan India, pernah melaporkan pada tahun 1672 bahwa di kota Isfahan, orang-orang sangat menyukai hal-hal yang dingin. Mereka menyisihkan sebagian uangnya untuk membeli es dan dicampur ke dalam sirup atau minuman lainnya. Di daerah lain di Iran, dia melihat orang-orang menyimpan es di bangunan yang bentuknya mirip kubah besar. Hanya sedikit yang tersisa, kebanyakannya berupa reruntuhan yang hancur. Sir John Chardin, seorang pelancong Prancis, pernah melaporkan pada tahun 1677 bahwa di kota Isfahan, orang-orang menggali lubang besar dan membuat kolam di sebelahnya. Pada malam hari, kolam tersebut diisi oleh air. Ketika air sudah membeku sepenuhnya di pagi hari, mereka memecah es menjadi beberapa potongan dan menyimpannya di dalam lubang tersebut. Setelah setidaknya 8 hari bekerja secara terus-menerus, potongan-potongan es dengan ketebalan 1,5 hingga 2 meter akan dihasilkan. Orang-orang pun berkumpul dan duduk di sekitar lubang es untuk merayakan hasil produksi. Berbagai alat musik dimainkan untuk menambah keseruan. Ini adalah sketsa karya Sir John Chardin tahun 1677 yang menggambarkan tentang penyimpanan es berbentuk kerucut di tepi kota Kashan. Ini adalah sketsa karya Crenelin Bervin, seorang pelancong Belanda yang datang ke Iran pada tahun 1702. Ia menggambar yakhchal berkubah di kota Qom dari era dinasti Safawi dan terdapat tembok peneduh di sebelah kiri. Ernst Hülzer, seorang fotografer Jerman, pernah melaporkan pada tahun 1870 bahwa di kota Isfahan, beberapa yakhchal dimiliki secara pribadi. Sebagiannya dioperasikan sebagai usaha komunitas atau bisnis, jadi orang dapat membeli es secara langsung dari yakhchal. Ini adalah gambar milik Jules Lawrence pada tahun 1884. Gambar ini memperlihatkan karavan unta, kubah yakhchal yang berundak, dan tembok peneduh yang menaunginya. Seperti yang telah disebutkan, bahwa yakhchal berbentuk kubah banyak ditemukan di bagian tengah Iran, seperti kota Qom, Isfahan, Kashan, Yazd, dan lain-lain. Sebagian besar bangunan yang ada saat ini merupakan sisa-sisa dari periode dinasti Safawi atau mungkin setelahnya. Beberapa di antaranya masih beroperasi di Iran hingga tahun 1960-an. Kita akan mengambil contoh iklim di Provinsi Yazd. Curah hujan tahunan rata-rata kurang dari 100 mm per tahun. Artinya, jika seluruh hujan dikumpulkan, maka akan membentuk lapisan air setinggi 100 mm atau 10 cm dalam setahun. Jika curah hujan tahunan kurang dari 100 mm, itu menunjukkan kondisi di Provinsi Yazd sangatlah kering.
bahkan termasuk kategori gurun ekstrem dengan musim panas dan musim dinginnya yang ekstrim. Ini merupakan data iklim di Yazd dari tahun 1961 hingga 2004 yang menggambarkan suhu umum di wilayah Yazd sepanjang tahun. Gambar ini menunjukkan bahwa pada musim dingin, suhu kadang-kadang turun hingga -5 derajat Celcius, sedangkan di musim panas suhu secara rutin melebihi 30 derajat Celcius dan dapat mencapai 40 derajat Celcius. Ini adalah Yakhchal berkubah yang terletak di Meybod, Provinsi Yazd, dataran tinggi Iran bagian tengah. Dibangun di era dinasti Safawi, umurnya sekitar 400 tahun. Bangunan ini sempat direstorasi dan dianggap sebagai contoh terlengkap dari gaya arsitektur pada masanya. Terdapat 4 bagian utama, yaitu saluran air bawah tanah, kolam produksi es, tembok peneduh, dan ruang penyimpanan es. Kita akan menganalisa cara kerjanya, baik saat musim dingin maupun musim panas. Proses produksi es akan dimulai pada malam hari di musim dingin. Menyediakan air di iklim Yazd bukanlah suatu hal yang mudah. Namun, orang Persia yang cerdas tidak menyerah dan pasrah begitu aja. Air dialirkan dari pegunungan atau sungai ke kolam produksi es melalui saluran air bawah tanah yang dikenal sebagai qanat. Air dibiarkan semalaman di kolam tersebut, yang dalamnya mencapai 40-50 cm. Di daerah gurun seperti Iran, pelepasan panas dari permukaan air dan tanah ke atmosfer sangat kuat, terutama ketika langit cerah tanpa awan. Awan biasanya bertindak sebagai selimut yang memerangkap panas di atmosfer, menyebabkan pemanasan. Tanpa awan, radiasi panas dari permukaan air dan tanah dapat langsung hilang ke atmosfer dan ruang angkasa. Hal ini bisa menyebabkan suhu udara di wilayah Yazd turun hingga 0 derajat Celcius atau lebih rendah. Air memiliki kepadatan tertinggi pada suhu 4 derajat Celcius. Oleh karena itu, hanya lapisan atas air yang membeku, sedangkan air di bawahnya tetap sedikit lebih hangat. Agar lapisan es menjadi lebih tebal, orang-orang menyiramkan air di atas es tipis itu berulang kali dengan sekop hingga es menebal. Ini adalah teknik sederhana namun efektif untuk membuat es tebal secara bertahap dalam iklim kering. Es yang sudah tebal akan dipecah menjadi beberapa bagian, kemudian dibawa oleh karyawan ke wadah es melalui pintu masuk yang terhubung langsung dengan tangga menurun. Setiap potongan es ditutupi dengan jerami agar terpisah dari potongan es lainnya. Ketika wadah es penuh, langkah terakhirnya adalah menutup pintu masuk dengan jerami. Pada musim panas, pintu tersebut akan kembali dibuka. Tembok peneduh dibangun di posisi selatan dengan panjang 42 meter dan tinggi 12 meter. Dia menaungi seluruh permukaan kolam di sebelah utaranya dari panas matahari sehingga suhu rendah tetap terjaga di siang hari musim dingin. Desain tembok ini membantu pekerja untuk melindungi diri mereka dari hembusan udara dingin selama proses produksi es pada malam dan pagi musim dingin. Terdapat bentuk cekung dan berongga pada dindingnya. Hal ini tidak hanya untuk mengurangi beban pada fondasi, tetapi juga untuk menghindari kesan dinding yang monoton. Ruang penyimpanan es terdiri dari 2 struktur utama, yaitu kubah yang merupakan struktur atas dan wadah es yang merupakan struktur bawah. Dinding dalam atau bagian tertentu dari kubah Yakhchal dilapisi dengan saruj, yaitu campuran tradisional yang terdiri dari pasir, tanah liat, putih telur, kapur, abu, dan serat organik seperti bulu kambing. Bahan ini membuat bangunan tahan air sekaligus ramah lingkungan karena seluruh komponennya dapat terurai kembali ke alam. Tangga bertingkat dibuat di bagian luar kubah. Tujuannya untuk membantu karyawan menutupi lapisan luar dengan jerami guna melindunginya dari matahari dan perubahan cuaca. Juga mempermudah mereka saat akan memperbaiki kerusakan. Tinggi kubahnya adalah 15 meter. Ketebalannya berkurang dari bagian bawah hingga bagian atas untuk memberikan daya tahan dan stabilitas yang lebih baik. Juga bisa mengurangi biaya konstruksi karena penggunaan material dan tenaga kerja yang lebih sedikit. Selama musim panas, kubah Yakhchal memanfaatkan efek cerobong asap. Udara panas lebih ringan daripada udara dingin, maka udara panas yang terperangkap dalam ruangan akan mengambang di atas udara dingin dan keluar melalui ventilasi kubah. Sementara itu, udara dingin masuk melalui pintu. Cahaya matahari dapat masuk melalui ventilasi dan pintu untuk menerangi bagian dalam yang gelap dan berbahaya karena licin, sehingga pengambilan es dari wadah menjadi mudah. Wadah es ini memiliki kedalaman 6 meter.
Karena air lelehan menyebabkan es lain meleleh juga, maka dibuatlah sumur resapan di bawah struktur untuk menampung es yang mencair. Pencairan es bisa disebabkan karena banyaknya panas matahari yang diserap oleh permukaan luar kubah ke bagian dalamnya. Oleh karena itu, kedalaman wadah es, bahan dasar, dan desain bangunannya dapat menghasilkan suhu internal yang dingin dan stabil sekitar 0-5 derajat Celcius. Berkat ini, Yakhchal dapat menyimpan suhu dingin dari musim dingin ke musim panas, sehingga bisa memperlambat laju pencairan es dan mengawetkan makanan yang mudah basi selama musim panas, seperti ikan, daging, susu, dan buah-buahan. Jika Yakhchal beroperasi sebagai bisnis, maka potongan es yang besar akan diangkut oleh keledai, kemudian dijual ke toko-toko. Es dari Yakhchal dapat digunakan oleh semua orang di musim panas untuk membuat falode, yaitu makanan penutup tradisional Persia, atau bisa juga untuk membuat jus buah. Di zaman sekarang, beberapa Yakhchal telah direstorasi untuk menarik minat wisatawan yang ingin mengeksplorasi bangunan unik ini. Sebagiannya lagi menjadi bangunan terbengkalai. Perannya banyak tergantikan oleh kulkas modern karena berbagai alasan. Pertama, kulkas modern lebih praktis dan efisien yang tidak bergantung pada suhu malam musim dingin untuk membuat es. Kedua, es yang terbentuk secara alami di kolam terbuka lebih rentan terhadap kontaminasi debu dibandingkan dengan kulkas modern. Selain itu, terkadang saluran dan kolam digali di tanah dan digunakan tanpa bahan finishing. Oleh karena itu, orang-orang mencari sumber lain yang lebih sehat untuk mendapatkan es. Kulkas modern merupakan alasan utama mengapa Yakhchal tidak lagi digunakan. Meskipun penggunaannya mungkin tidak terlihat masuk akal saat ini, tapi manfaatnya tidak boleh diabaikan. Banyak keunggulan yang dapat dilihat pada bangunan-bangunan ini yang layak dipertimbangkan. Arsitektur semacam ini sebagian besar dipengaruhi oleh kondisi iklim. Bangunan-bangunan ini memberikan kenyamanan dalam kondisi iklim gurun yang keras dan ekstrim. Kubah Yakhchal dilapisi oleh saruj, campuran bahan alami dan lokal yang membuat bangunan berumur panjang, mudah terurai, dan tidak perlu produksi industri besar yang bisa menghasilkan emisi karbon, seperti yang berasal dari plastik atau baja. Dari segi ekonomi, pengoperasian Yakhchal tidak memerlukan konsumsi energi buatan karena memanfaatkan kondisi iklim lokal, sedangkan pembangunannya relatif ekonomis karena menggunakan bahan lokal dan dilakukan melalui kerja sama masyarakat. Ada pesan penting tentang keadilan sosial bahwa Yakhchal bukanlah hak istimewa kelompok tertentu dan setiap orang dapat menggunakan es. Orang-orang bekerja sama untuk membangun penyimpanan es, memecah es beku, dan memindahkannya ke wadah penyimpanan. Setelah bekerja secara terus-menerus untuk memproduksi es, mereka berkumpul dan merayakan kesuksesannya. Mereka sebenarnya membentuk sebuah komunitas dengan tujuan yang sama, dan setiap orang memainkan peran yang berarti. Prinsip desain Yakhchal telah menginspirasi pengembangan arsitektur modern berkelanjutan, terutama dalam penerapan sistem pendinginan pasif. Dengan mempelajari teknologi tradisional ini, insinyur dan arsitek menemukan cara untuk mengurangi konsumsi energi dan merancang bangunan yang selaras dengan lingkungan, meskipun dengan bentuk dan teknologi konstruksi yang berbeda. Ini adalah kompleks olahraga di kota Rafsanjan, Provinsi Kerman, Iran. Dirancang oleh arsitek Iran, Hadimir Miran, dan selesai dibangun pada tahun 1999. Bangunan ini terinspirasi dari Yakhchal Haj Aga Ali yang ada di kota Rafsanjan. Bagian utamanya terdiri dari bangunan kerucut, tembok, dan kolam renang. Bangunan kerucut ini dibagi menjadi dua tingkat utama. Tingkat bawah digunakan untuk bulu tangkis dan olahraga lainnya. Tingkat atas disediakan khusus untuk gulat. Karena kolam renang tertutup ini sering digunakan pada musim dingin dan terletak di sisi selatan tembok panjang, maka prinsip pasif Yakhchal tradisional dibalik, bukan untuk mendinginkan, tetapi untuk memaksimalkan penyerapan panas. Dengan demikian, orientasi bangunan memanfaatkan arah matahari agar area kolam renang tetap tercukupi cahaya dan hangat sepanjang musim dingin. Faktanya, sisi selatan untuk belahan bumi utara seperti Iran adalah sisi terbaik untuk mendapatkan panas matahari musim dingin. Dinding dan atap kolam renang terbuat dari polikarbonat yang ditopang oleh rangka baja. Material ini transparan, ringan, awet, dan tahan berbagai suhu, namun cahaya masih bisa menembusnya. Semua dinding internal terbuat dari batu bata dan beton, yang membantu menjaga integritas ruang interior dan menstabilkan suhu di dalam.
Penggunaan batu bata penting sebagai referensi terhadap gaya arsitektur lokal, yaitu warna tanah kemerahan yang khas di sekitar kota. Tucson Mountain Retreat adalah rumah modern yang terletak di Gurun Sonoran, di Tucson, Arizona. Dirancang oleh Dust Architects dan selesai dibangun sekitar tahun 2012. Rumah ini menggunakan prinsip pendinginan pasif dengan dinding tanah padat tebal yang berfungsi sebagai massa termal, mirip secara prinsip dengan konsep massa termal pada arsitektur tradisional seperti Yakhchal di Iran, meskipun fungsi aslinya berbeda. Tucson Mountain Retreat memanfaatkan massa termal untuk menstabilkan suhu ruangan agar tetap nyaman sepanjang hari. Sedangkan Yakhchal tradisional memanfaatkan massa termal untuk memperlambat perpindahan panas sehingga suhu di dalamnya tetap dingin untuk menyimpan es. Karena perbedaan suhu drastis antara siang dan malam, dinding ini menyerap panas di siang hari dan melepaskannya perlahan di malam hari, menjaga suhu interior tetap nyaman dengan konsumsi energi minimum. Salah satu perhatian utama arsitektur tradisional di Iran adalah menciptakan kondisi hunian yang aman bagi kebanyakan orang dengan mempertimbangkan karakteristik iklim setiap wilayah. Yakhchal bukan hanya sekedar artefak sejarah, melainkan simbol bagaimana peradaban kuno mengatasi tantangan dengan inovasi yang dapat bersahabat dengan alam sekitar. Warisan abadinya mengajak kita untuk menjadikan teknologi modern lebih berkelanjutan,